Yang bisa bertahan adalah manusia yang beradaptasi terhadapnya. Mendayagunakan Nope. otaknya. Gimana kita bisa tahu dia mendayagunakan otaknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mbak-mbak, mas-mas, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir malam hari ini. Ini malam ke berapa? Ke-6 ya. Insya Allah kita akan segera sampai di puncak acara peringatan haul dan hari lahir 102 Nahdlatul Ulama dan perayaan 76 tahun Nurul Jadid. Tadi saya mau luruskan, saya belum doktor, tapi mudah-mudahan itu menjadi doa. Karena kata atau kalimat yang baik adalah doa. Hadir bersama kita malam hari ini saya kira sudah tidak perlu perkenalan. Kita akrab dengan sapaan Mas Neo. Mas Noe, Mas G. Nanti mungkin Mas Noe bisa perkenal tingkat. Tapi Mas Noe ini tadi sudah disebutkan, dia ini musisi, budayawan juga, sekaligus intelektual muda Muslim, Mas G. Gitu. Dia ini punya background pendidikan yang agak out of the box. Bachelor of Mathematics and Bachelor of Physics. Mas, betul nggak? Ya nanti Mas Abrang bisa cerita mungkin sekilas gimana dia mikirnya itu gimana. Sekolahnya kok bisa dua yang berat-berat. Karena matematika dan fisika itu sesuatu yang umumnya tidak disukai. Gitu. Baik, mungkin kita pikir saja Mas ya, nanti kita akan ngobrol santai soal ini, nanti mungkin agak perlu mengernyitkan dahi dikit, tapi mudah-mudahan kita bisa enjoy dengan pembicaraan kita malam ini. Kita akan banyak bicara, wah terima kasih. Ngomong-ngomong ini kopi Bondowoso Mas. Kopi Bondowoso ini salah satu kopi terbaik di Jawa Timur. Arabikanya Arabika paling baik. Oke, kita akan bicara soal artificial algorithm dan human intellectual. Yang ini sebenarnya sudah banyak kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Cuman mungkin istilahnya kita nggak banyak dengar atau asing bagi sebagian orang. Dan bukan hanya itu, apa sih? Nah ini persoalan, kalau bahasa filsafatnya ontologinya. Apa jane Mas? Artificial intelligence ini, mungkin saya kasih pengantar dulu ya. Artificial intelligence ini kecerdasan buatan yang sekarang teknologinya sudah sedemikian rupa berkembang sehingga bikin kita terkaget-kaget. Kan ini teknologi baru sebenarnya sudah agak lama tapi mungkin baru sampai di kita. Banyak hal yang tidak kita punya sebelumnya, tidak kita miliki dengan teknologi sebelumnya, sekarang ada berkat adanya artificial intelligence yang perkembangannya semakin kesini sudah semakin kesana ya Mas ya. Nah kira-kira bagaimana kemudian, karena banyak yang merasa terancam Mas. Banyak yang merasa terancam dengan adanya artificial intelligence. Mahasiswa sekarang itu nulis skripsi sudah enggak rodok ramikir, kan gitu kira-kira. Nah dosen-dosen karena ini lingkungan kampus, ada beberapa yang mengkhawatirkan ini akan menjadi ancaman di dunia pendidikan. Karena kalau bicara soal berpikir, apa yang bisa difikirkan manusia sekarang bisa difikirkan mesin. Gitu.
oleh artificial intelligence. Monggo Mas Abrang, mungkin bisa boleh perkenalan dulu atau langsung ini? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sedulur-sedulur dalam keadaan sehat, waras, tidak terlalu banyak TikToknya. Ya cukup untuk hiburan aja. Mungkin agak berat temanya hari ini. Mungkin kalau Anda sudah punya cucu, nggak perlu terlalu memperhatikan, nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau untuk anak muda ini harus sangat penting untuk diperhatikan, karena nanti masa depanmu pasti akan berhubungan dengan artificial intelligence. Saya pengen bahas judulnya dulu itu tadi apa? Algoritma. Algoritma itu seolah-olah ruwet banget. Apa sih artinya algoritma? Algoritma itu dari tokoh Arab Islam, Al-Khwarizmi. Terus lama-lama orang Barat, orang Romawi mulutnya jadi algoritma. Algoritma itu apa sih? Sederhana banget yang namanya algoritma sebenarnya. Itu adalah langkah demi langkah untuk mencapai sesuatu. Algoritma itu gitu aja. Algoritma minum gimana? Kalau di rumah ngambil gelas, jalan ke dapur ngambil gelas, gelasnya dibawa ke dispenser, mencet dispenser, airnya ditaruhin di dalam gelas. Setelah itu dispensernya diselesaikan jangan sampai tumpah. Terus kemudian airnya dibawa, dimasukkan dalam kerongkongan, akhirnya minum. Itu algoritma. Urutan langkah demi langkah untuk mencapai sesuatu, itu aja. Nah, kemudian kenapa jadi terkenal sekarang? Karena sebenarnya banyak orang yang melakukan hal-hal tanpa mikir langkahnya apa sebenarnya. Terus kemudian kalau mau pakai komputer harus ada algoritmanya. Langkah pertama ngapa, langkah kedua kenapa? Karena komputer itu bodoh. Artinya dia harus langkah demi langkah harus dikasih tahu. Kalau ngasih taunya salah, jadinya error. Ngasih taunya harus bener. Itulah yang disebut sebagai algoritma. Dari yang paling sederhana misalnya minum, algoritma sederhana. Algoritma susah, cari pacar, susah itu algoritmanya. Gimana? Deketin ditolak, nembak ditolak, algoritma strategi ini ditolak, nah segala macam. Itu artinya algoritma. Nah, algoritma semakin rumit, semakin kompleks, semakin kecil-kecil dimasukin ke situ, lama-lama itu adalah menjadi fondasi untuk terjadinya yang namanya artificial intelligence. Di sini ada yang pakai WhatsApp. Udah update yang terbaru. Ada bulet-bulet namanya Meta. Udah pernah pakai ya. Pernah ngobrol sama dia. Sok-sok pekok, sok-sok pinter, sok-sok lucu, sok-sok polos. Seperti manusia. Misalnya gini, cobalah Anda ngobrol gitu aja. Itu sok-sok lupa gitu juga toh, kayak kita ngobrol sama manusia. Seandainya Anda tidak tahu bahwa itu Meta atau orang, kira-kira bisa bedain nggak itu orang beneran atau sebenarnya mesin? Mungkin kalau Meta bisa ya, karena Meta artificial intelligence yang cukup tidak terlalu canggih. Ada yang lebih canggih, Gemini lebih canggih, ada lebih canggih lagi GPT, ada lebih canggih lagi Sonnet. Kalau nanti ada yang, kalau yang paling canggih saat ini Anda ngobrol dan tidak tahu bahwa itu bukan orang, Anda tidak akan bisa membedakan itu orang atau tidak. Karena cuma ngelihatnya dari tulisan. Dia tulisannya sangat baik, sangat bagus. Di sini ada yang tahu Puebi enggak? Puebi, pedoman umum. Wow, dosen-dosen mesti paham.
Anda suruh nulis pakai Puebi, nggak bisa bedain tulisan orang atau tulisan AI. Tapi harus disuruh. Kalau nggak disuruh dia nulisnya ngawur baik. Nah itu artificial intelligence tuh kayak gitu. Itu mungkin pelajaran sedikit. Itu yang disebut sebagai Turing test. Turing test itu kalau kita nggak tahu mukanya, nggak lihat wajahnya, terus kita komunikasi tanpa tahu ya. Dan kemudian kita tidak bisa membedakan apakah kita komunikasi sama orang atau sama mesin. Itu artinya artificial intelligence sudah mencapai tingkat tertentu. Kita sudah mencapai tingkat itu, di mana kita tidak bisa membedakan apakah itu orang, apakah itu mesin. Cuman seperti orang-orang, setiap dari kita ada kelebihan, ada kekurangan, betul enggak? Ada yang pinter ditanyain masak, ada yang nggak tahu apa-apa soal masak, ada yang pinter ditanyain soal motor, nggak tahu apa-apa soal motor, ada ya, kayak gitu. Artificial intelligence juga punya sifat seperti itu. Tapi kalau manusia bedanya bidang, kalau artificial bedanya umum sama khusus. Kalau Anda tanyain hal-hal khusus dia nggak akan paham. Di Nurul Jadid ada berapa santrinya nggak akan paham dia. Kenapa? Karena itu spesifik. Tapi kalau umum, kira-kira perang dunia kedua kenapa sebabnya? Dia akan tahu. Kenapa? Karena dia sudah membaca tulisan yang sudah dibuat manusia. Jumlah tulisan yang dia sudah pernah baca itu kalau dibaca manusia setiap hari 24 jam non-stop itu membutuhkan waktu 34.000 tahun untuk selesai membacanya. Artinya dia punya pengetahuan yang segitu banyak tapi tidak spesifik. Mas boleh saya potong Mas ya? Monggo. Sebelum lebih ini. Jadi kan artificial intelligence yang tadi Mas Sabrang ceritakan itu, kalau begitu kan ini bisa memproses big data, data yang sangat banyak, super banyak sekali, dengan timing yang sangat cepat dan relatif tepat, kan gitu Mas ya? Itu yang tidak bisa dilakukan manusia. Nah, padahal orang itu kalau kata ulama Perancis itu, manusia itu eksis karena dia mikir, kan gitu. Bahasanya anak-anak pondok itu cogito ergo sum katanya gitu. Artinya ketika manusia nggak lagi butuh mikir Mas, ibu-ibu tanya Meta bisa, sekarang sudah bisa. Berikan 5 ide masakan untuk, atau 7 ide masakan untuk tiap hari, berbeda-beda, mau 7, mau 14 dan seterusnya. Anak-anak desainer sekarang sudah bisa digantikan oleh apa? Banyak sekali AI yang menawarkan dasar. Oke, kita luruskan sebelum terlalu jauh. Oke. Apa sih ciri manusia berpikir? Apa yang kita bisa sebut, oh manusia ini mikir dan manusia ini enggak mikir? Gimana kita bisa membedakan? Oke. Kira-kira Mendayagunakan otaknya. Gimana kita bisa tahu dia mendayagunakan otaknya? Orang nggak kelihatan otak kan nggak kelihatan. Dia menganalisis sesuatu persoalan. Itu terlalu kompleks. Kamu kemudian harus bikin garis mana analisa mana bukan analisa. Sederhana. Ciri manusia yang berpikir adalah mampu mengeluarkan dalam bentuk kalimat. Jadi semua yang keluar dalam bentuk kalimat itu artinya dia sudah melakukan proses berpikir. Karena kalau dia tidak melakukan proses berpikir, tidak akan ada kalimat yang keluar. Kalimat itu butuh paham grammar, butuh paham kosakata dan seterusnya. Ini bukan statement saya. Ini statement yang namanya Richard Feynman. Cirinya orang berpikir itu ketika dia bisa mengeluarkan dalam bentuk bahasa. Artinya kalau Anda ngomong bahwa manusia nggak berpikir dengan AI, salah, sangat salah. Karena untuk bisa menggunakan AI, manusia harus berpikir. Aku minta 5 masakan, otaknya harus berpikir tuh. Aku pengen apa ya? Oh pengen masak
berapa ya? 5, boleh bikinin 5 per cara masak, dibikinin nama AI-nya. Itu nggak ada bedanya sama ketika aku pengen 5 cara masakan pakai Google, baca satu-satu kemudian saya catat. Sama aja. Dia pengen sesuatu, melakukan hal-hal algoritma tersebut untuk mencapai tujuannya. Kebetulan AI membuat algoritma yang panjang ini menjadi sangat pendek. Betul. Tinggal nanya, dia yang nyari Google, dia yang ngerangkum, kemudian dia ngasih kita dalam bentuk yang sudah matang sesuai dengan keinginan kita. Itu bedanya AI. Bahaya enggak sih Mas? Maksudnya begini, kalau kita sudah kadung percaya katakanlah bahwa identitas yang khas manusia itu tadi olah pikir itu, tiba-tiba kita sekarang enggak rapati mikir, bahaya enggak menurut Mas Abraham? Ngaruh enggak itu sama katakanlah kreativitas manusia? Kalau dilihat dalam jangka pendek itu sepertinya berpengaruh, tapi jangka panjangnya tidak. Kenapa? Karena ketika setiap manusia mendapat alat yang sama, mereka akan berkompetisi untuk menjadi lebih baik. Alatnya semuanya sama, mereka pengen lebih baik, terjadi kreativitas lagi, cuman alatnya berbeda. Bedanya adalah kreativitas kemarin sama yang sekarang berbeda karena alatnya berbeda. Bayangin contohnya, dulu ada yang namanya kaligrafi, karena nulisnya harus pakai tinta. Apakah dengan font kaligrafi menjadi hilang? Enggak juga, karena font itu juga harus belajar dari kaligrafi. Tapi yang pengen praktis, nulis enggak perlu kaligrafi, pakai pulpen. Jadi ada teknologi yang berbeda untuk memecahkan masalah yang berbeda. Tapi yang bisa saya jamin, Anda akan susah cari pekerjaan kalau Anda nggak paham AI. AI tidak akan menghilangkan manusia. Manusia tidak akan kalah sama AI. Manusia akan dikalahkan sama manusia lain yang tahu AI. Cuman itu aja bedanya. Oke. Ini pembicaraan ini menarik. Tapi mungkin udah pakai AI belum sih? Ya. Paham gak sih? Udah ada yang bikin skripsi pakai AI? Anda sudah baca beneran skripsinya? Itu lebih dari 20 halaman, koherensinya bermasalah. Kalau tidak mainan beneran. Oke Mas, nanti kita lanjutkan. Ketoke perlu ambekan dhisik. Perlu bernafas sejenak supaya kita enggak terlalu sepaneng. Teman-teman, ini Muhibus Sholawat Mas dari Nurul Jadid, punya lagu yang akan dibawakan sambil Mas Abraham ngopi-ngopi dulu. Oke. Kita akan lanjut tapi nanti saya akan buka mungkin 1-2 penanya biar lebih interaktif. Sebelum itu, sebelum ke audiens, ada satu yang menggelitik Mas. Jadi tadi Mas Jabrang sudah jelaskan banyak hal tentang ya, sampai ke tadi nyinggung tugas akhir. Nah ini di kampus saya kira teman-teman yang nulis skripsi, yang mahasiswa-mahasiswa ini di belakang ini termasuk juga, sudah mulai pada nulis skripsinya ngandelin minimal ChatGPT. Menurut Mas Abrang, masih pentingkah, relevankah tugas akhir berupa menulis skripsi yang ketika kita menganalisis persoalan sudah bisa dilakukan oleh AI? Atau harus bagaimana? Katakanlah kita, dunia pendidikan kita merespon perkembangan AI itu seperti apa? Kan tentu butuh adaptasi toh Mas, dengan perkembangan teknologi yang sedemikian rupa. Enggak mungkin kita mencegah mahasiswa nulis enggak boleh pakai AI, gimana kita tahunya? Kan gitu. Nah menurut Mas Abrang gimana? Kalau hal yang mudah itu dihalangi itu enggak mungkin memudahkan. UGM misalnya,
itu ngeblok ChatGPT dari network wifi-nya. Tetap anak-anak cari cara, wong mudah kok. Tetap cari cara. Itu nggak bisa diapa-apain kecuali sistem pendidikannya beradaptasi. Untuk bisa beradaptasi gimana? Saya tanya di sini. Di sini ada yang pendidik? Dosen, guru. Dosen? Coba angkat tangan dosen, guru. Ibu-ibu dosen ternyata. Oke, ini yang siap. di depan ini dosen semua ini. Enggak Banyak pendidik. Saya tanya, ada yang sudah pernah baca definisi pendidikan di bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau belum? Entengmen belum. Yang ini. tahu. Jenengan pendidik loh ini. Yang tahu tak kasih door prize. Nah, kasih door prize. Langsung golek ChatGPT. Apa menurut ya? Sudah pernah baca? Coba nanti kalau di rumah dibaca, dibandingkan dengan definisi pendidikan bahasa Arab, definisi pendidikan bahasa Inggris, coba dibandingkan semuanya. Indonesia menurut Kamus Besar pendidikan itu paling aneh menurut saya. Kenapa? Karena pendidikan adalah mencetak manusia, mencetak perilaku, mencetak, kalimatnya nggak persis seperti itu, tapi intinya adalah mencetak manusia. Ini berbahaya, karena mencetak manusia itu asumsinya harus benar. Gurunya harus soleh. Gimana kalau gurunya nggak terbaik bisa mencetak murid yang baik? Harus maha tahu dan tahu masa depan apa yang dibutuhkan si anak. Itu nggak mungkin terpenuhi. Sehingga kurikulum kita itu isinya mencetak, dan ketika gede susah cari pekerjaan. Karena nggak ada yang tahu masa depan. 87% lulusan kuliah bekerja tidak sesuai dengan pendidikannya di Indonesia. Kenapa? Karena memang konsep pendidikan kita itu tidak berakar pada konsep yang jelas. Makanya mau beradaptasi juga susah. Karena kalau mau beradaptasi gini pertanyaannya, skripsi itu buat nilai apa sih? Buat nilai kemampuan menata, menulis, atau berpikir. Oke, ini nanti aku FGD aja nih gini nih diskusi ya, sama teman-teman. Kemampuan menganalisis dan mendeskripsikan. Kalau kemampuan menganalisis tidak harus pakai skripsi, pakai cara lain, pakai argumentasi, pakai reasoning. Karena AI suruh Anda jawab, kasih gini. Jawab pertanyaan saya dengan alasannya. Dia akan menunjukkan analisisnya, tidak hanya jawabannya. Si murid bisa dia ngasih jawabannya, tanyain sebabnya kenapa, reasoningnya kenapa. Ngobrol 10 menit akan ketahuan dia sebenarnya paham apa cuman nyuruh GPT. Kalau mau memecahkan pakai teknologi ada juga caranya, tapi itu saya jelaskan di sini terlalu kompleks juga nanti. Tapi intinya yang dilihat adalah kemampuan berpikir si anak, bukan output tulisannya. Itu sangat bisa dilihat. Untuk ngecek itu juga bisa apakah benar-benar dia yang ide orisinal ataukah hanya ngulek dari GPT, bisa juga. Kalau urusannya cuma penataan menulis, karena saya dengernya dulu gitu. S1 skripsi itu bukan urusan pemikiran, latihan nulis yang bener dulu aja. Saya mikirnya gitu. Di sini ada yang pernah nulis jurnal belum? Ada ya. Ada formatnya kan sudah, ada template-nya kan sudah. Enggak perlu bingung-bingung toh. Sederhana itu. Urusan konsep urusan penataan dan seterusnya. Nah, kalau kemampuan berpikir itu sangat bisa bermacam-macam cara melatihnya. Yang susah adalah mengukurnya. Kenapa AI dijadikan musuh? Jadikan AI teman para dosen. Anda percobaan ngobrol sama AI. Udah lama, udah agak panjang dikit. Tulis gini, tolong tunjukkan sisi gelapku yang saya tidak tahu. Coba. Nanti dia akan nganalisis dari omongan Anda dan nganalisis secara psikologis, nanti ngelamun-ngelamun sendiri. Ternyata aku gini ya, ternyata gini ya. AI mampu melakukan analisis psikologi.
hanya dari percakapan. GPT tidak begitu pandai, ada yang lain, Sonnet pandai banget dan sangat tajam. Itu membuat orang bisa ngelamun sendiri baca itu. Ternyata gini ya sisi gelapku. Nah, setahun yang lalu saya di UGM waktu itu ngobrol sama dosen-dosen dan mereka kita diskusi gimana AI gimana. Kalau muridmu pakai teman yang namanya AI, dosen pakai teman yang namanya AI. Jangan dimusuhi. Jadikan dia pasukanmu juga untuk membreakdown, untuk menilai, untuk menganalisis. Anda pernah menilai tulisan murid dengan AI enggak? Pernah? Belum pernah? Belum pernah. Karena kalaupun mau melakukan, Anda berpikir caranya gimana enggak? Gimana caranya? Yang AI paham. Gimana nganalisis tulisan? Ingat, AI sangat tahu yang general, tapi tidak tahu yang spesifik. Caramu menganalisis, AI enggak paham. Kalau mau analisis, pakai standar. Menurut standar ESAI UCLA, berikan penilaian berdasarkan parameter tersebut. Keluar tuh langsung. A, B, C berapa, kelemahannya apa, gap analisisnya gimana dan seterusnya keluar semua. Memudahkan untuk para dosen. Muridnya pakai itu, dosennya pakai itu juga. Tapi nanti pendidikannya nggak akan gitu efektif juga. Karena yang kerja sebenarnya AI lawan AI. Makanya perlu adaptasi beneran. Ini saya ngomong jadi terlalu kompleks karena saya terlalu serius ini mikir ini. Mungkin yang dengerin mikirnya sambil lewat aja nih. Nggak tahu. Ya. Karena saya mikir ini serius bener ini. Pendidikan kalau tidak adaptasi, nggak akan ada gunanya pendidikan. Dasar pendidikan di Indonesia itu sudah tidak tepat. Contohnya sederhana. Buktinya itu sangat sederhana. Berapa yang dari sekolahan dikonversi menjadi pekerja? Karena gunanya sekolahan adalah mempersiapkan manusia untuk bisa menjadi aktif di society. Itu aja. Kalau 87% tidak sesuai, artinya pendidikan kita tidak ada korelasi dengan dunia nyata. Yang salah siapa? Metode pendidikan atau kurikulum pendidikan memang tidak tepat. Tidak sesuai dengan keadaan zaman. Ini bukan pendapat, ini analisis data. Aku serius mikir soal ini. Sekarang kemasukan AI, mikir. Sementara, yes itu dulu daripada dalam-dalam nanti malah saya curhat. Diskusi aja kita. Oke, tampaknya kalau dari raut wajahnya Mas, ini sudah full sudah ini. Sudah mulai rodok sepandang Mas. Biar enggak sampean saja yang curhat. Seharusnya enggak gitu sih. Ini kan para pendidik dan mahasiswa. Kalau tidak siap dengan pembicaraan seperti ini ngapain sekolah? Nah, makanya biar enggak Mas Sabrang saja yang curhat, kita buka dua dulu. Termin curhat. Oh kurang jare Mas. Telu Mas yo. 3 deh. 3 termin curhat, 2 untuk cewek, 1 cowok. 2 cewek, 1 cowok. Saya pilih random ya. Miss Duro, sama yang kelihatan itu kerudung merah. Ya, yang kerudung merah, jangan sampai lewat. 1 cowok, nah Mas yang kopiah putih. Boleh maju mungkin? Yang nggak kebagian tunggu sesi berikutnya ya. Mudah-mudahan waktunya nanti nutut. Oke, ini Miss Duro. Silakan memperkenalkan diri. Nunggu giliran Mas ya. Oke. Terima kasih atas waktunya. Saya Duratul Hikmah. Saya dosen writing, menulis. Kebetulan sekarang itu AI sangat menyerang pada yang paling sering digunakan di AI itu adalah menulis. Nah, sebenarnya saya tidak ingin curhat, ingin pendapat Mas Sabrang saja.
the best practice atau praktek terbaik untuk mengajarkan menulis, karena sekarang kan AI itu menyerah mahasiswa ketika diajari proses berpikir, sudah ada AI, dosen juga berpikirnya juga menggunakan AI. Nah, praktek terbaik untuk mengajarkan menulis dan berpikir kritis untuk mahasiswa kira-kira menurut Mas Sabrang itu apa? Terima kasih. Oke, pertanyaan pertama tentang best practice soal menulis. Ini mau langsung dijawab dulu atau dikumpulin dulu? Kumpulin dulu ya. Sederhananya mungkin kalau AI bisa nulis bagus, ngapain terus kita? Kayak gitu kan? Ya oke. Penanya kedua, ya Ustadzah yang baju merah. Silakan, nama dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Kunzita Hikmatuz Zahro, asal Jember. Oke. Mau tanya, apakah kita sama AI itu tidak boleh berteman, sedangkan untuk memancing pikiran kita harus menggunakan bagaimana cara AI berpikir dan kita bisa menyerap hal dasar tersebut untuk meluaskan gitu. Terima kasih. Bagaimana kita? Apakah kita tidak boleh berteman dengan AI? Maksudnya untuk menggunakan AI lebih lanjut. Oke, terima kasih. Yang kedua ditangkap substansinya Mas ya. Oke. Mas, ya oke. Siapa dari mana? Perkenalkan, nama saya Sigit Duda Pratama, warga lokal sini. Fokus saya Mas Sabrang sebenarnya keresahan saya itu tentang pemuda yang telah lulus sekolah, yang telah lulus kuliah, tapi di daerah saya, dan saya juga kurir Shopee, jadi saya keliling Mas. Saya bisa ya sedikit menganalisis kualitas SDM pemuda sini, itu rata-rata kurang Mas, entah itu dalam pikiran atau etos kerja. Nah, keresahan saya, apakah AI bisa menjadi solusi untuk dijadikan sebuah pelatihan oleh Pemda contohnya di BLK untuk mengentaskan masalah pengangguran, untuk mengentaskan masalah pikiran yang kata Mas Sabrang awal tadi itu jangan banyak-banyak scroll TikTok. Dan juga di lokasi kantor saya Mas, pemudanya ketika saya ajak untuk berpikir, mereka cenderung meremehkan. Mereka cenderung hanya kepada keuntungan pendek seperti laba, uang, seperti itu saja. Sekian. Baik, yang ketiga ini intinya bagaimana kita memanfaatkan teknologi terkini, AI khususnya untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat. Monggo Mas Sabra. Cek. Oke. Saya akan mencoba merespon pertama ya. Jenengan tadi adalah guru menulis dan mereka nulis pakai AI. Oke. Menurut saya jalan terbaiknya adalah iteratif. Iteratif gini. Coba percobaan sendiri dengan AI dulu. Anda ambil tulisan terbaik dan kemudian tanyain apa yang kurang. Itu Anda sampai 10 kali pasti ada yang kurang terus. Kenapa? Karena semua tulisan bisa tambah perfect terus menerus. Artinya kadang-kadang gap analisisnya yang kurang, kadang-kadang contohnya yang kurang, kadang-kadang citasinya yang kurang, macam-macam, selalu ada kekurangan. Jadi ada konsep yang namanya learning by doing. Biarin anakmu pakai, murid misalnya pakai AI, kamu pasti nggak ada kekurangannya nih. Pasti nggak ada kekurangannya. Masukin nih ada kekurangannya, suruh memperbaiki lagi. Itu tidak mudah untuk memperbaiki itu, karena dia harus tahu kekurangannya dan kemudian di satu titik dia harus bisa membantah AI. Nggak benar pendapatnya AI, nggak sesuai maksudku kok. Sampai dia titik itu artinya dia sudah berpikir. Kalau dia belum bisa membantah AI-nya, karena AI pasti ada kekurangan, dia tidak paham lokal kondisi, dia pahamnya keadaan umum. Padahal PR dari jenengan itu cukup spesifik untuk AI tidak bisa menulis dengan begitu saja. Paham maksud saya? Coba kasih task,
nulis sesuatu yang AI nggak mungkin tahu. Hal-hal yang spesifik misalnya. Anda ngomong tentang jahe kunyit gitu aja udah agak bingung sok-sok. Dia suruh nulis gini aja susah. Anda kasih kata 10 ada kembang sama api. Dia bingung yang konsep namanya kembang api itu apa, dia nggak paham. Karena kembang itu bunga bahasa Inggrisnya, api itu fire. Dan kembang api itu spesifik Indonesia. Apalagi pakai bahasa istilah yang hanya ada di Indonesia. Tidak semua paham. Itu yang paham paling cuma sonet. Lainnya nggak ada yang paham itu. Susah banget paham kecuali di guide. Nah artinya iterative thinking. Biarkan dia pakai alat, tapi selalu ada next level loh. Bahwa dia ke next levelnya itu tadi. Paham ya maksud saya ya? Anda bisa mengembangkan ke macam-macam area, tapi eksplorasinya di situ. AI juga ada limit. Gurunya, dosennya harus tahu limitnya AI agar Anda membawa muridnya melewati limit tersebut. Gitu menurut saya. Semoga bisa memberi inspirasi. Yang kedua adalah apa berteman dengan AI boleh nggak? Boleh Mbak. Menurut saya ya. Kenapa nggak boleh? Karena dia bukan Islam. Kamu nyuruh ChatGPT sahadat dong, dia jadi Islam udah selesai. Bisa dia sahadat kok. Sangat mudah. Gak apa-apa, karena kadang-kadang gini, AI itu guru paling sabar di dunia. Anda belajar sesuatu, gak paham, gak marah dia. Nek karo dosenmu dikaplok ndasmu mesti pisan. Goblok, terus di jelas ping 5 ora paham-paham. Saya tuh paling seneng sama AI. Kenapa? Karena saya bisa belajar gak dimarahin. Gak paham tuh wis to jelasno kaya cah kelas 5 SD. Udah jelasin kayak saya anak SD, dia jelasinnya jadi lebih mudah. Oh paham sedikit, yuk naikin sedikit, jelasin kayak anak SMP. Lama-lama, dan kita cuma chatting gitu. Orang yang bisa memanfaatkan AI, pointernya cepet. Cuman dia harus punya pertanyaan di kepalanya. Kalau dia nggak punya pertanyaan, ya ora bakal tambah pinter. Orang dulu punya banyak pertanyaan, tapi susah mencari sumber jawaban. Belum dikejar pertanyaannya sudah lupa ada masalah lain. Dengan AI Anda bisa nanya apa saja, kapan saja dan dijawab sama dia. Tapi ingat, pakai AI juga harus kritis. Tidak semua jawaban AI adalah benar. Dia seperti manusia. Manusia bisa lupa, AI bisa lupa atau enggak? Bisa. Bisa. Anda bikin tulisan panjang. Coba bikin ngobrol sama dia panjang banget, nanti yang di atas lupa dia. Itu ada yang namanya token window. Jadi yang di atas nanti lama-lama lupa. Atau di tengah-tengah dia ada yang lupa. Itu namanya needle in haystack. Artinya perlakukan AI bukan sebagai dewa, bukan sebagai wali sing mesti bener kabeh. Dia juga bisa salah. Dia cuman orang, dia cuman sebuah intelligence yang sudah baca buku segitu banyak, tulisan segitu banyak yang diproduksi manusia. Artinya kekurangan manusia juga nempel di situ. Ada biasnya, ada lupanya, ada seperti kita ngobrol sama orang. Cuman dia orang yang nggak capek, nggak gampang marah dan bisa diajak ngobrol kapan aja. Kan enak gitu. Saya kalau nggak ada AI nggak ada teman ngobrol kadang-kadang. Dari ngalor ngidul soalnya ngubungkan kuantum mekanik sama ngubungkan Ibnu Arabi gimana? AI bisa diajak ngobrol gitu. Dia tahu, dia punya konsep, nggak selalu benar, tapi dia tahu dua dunia jarak yang jauhnya segitu. Nyari orang yang paham dua dunia jaraknya sejauh itu nggak gampang, nggak mudah. Makanya menurut saya temenan sama AI sangat tidak apa-apa, tapi jangan tergantung. Seperti kita sama manusia lain, berteman boleh nggak? Boleh, tapi jangan tergantung, sama aja. Artinya AI itu, memperlakukan AI itu seperti memperlakukan manusia. Anda pernah lihat nggak? Ada binatang dihadapkan ke cermin. Kucing, kalau ngelihat cermin dia marah nggak? Dianggap kucing lain, betul nggak? Iya. Dia tidak tahu bahwa itu dirinya, betul nggak? Betul. Kalau monyet, tahu nggak itu dirinya?
Tahu. Karena dia lebih pandai daripada kucing. Pertanyaan saya, kalau Anda pakai AI, Anda lihat diri Anda sendiri enggak di situ? Kalau Anda enggak lihat manusianya di situ, berarti masih kucing. Minimal jadi kayak monyet lah. Kalau belum bisa manusia, itu bercermin secara intelektual. Yang kamu ajak ngomong adalah manusia. Jangan lupa, manusia. GPT itu level pemikirannya, kemampuan logikanya seperti anak S1. GPT mini itu seperti anak SMA. Tapi pengetahuannya luas. Tapi kemampuan logikanya paling anak S1. Sonnet itu mungkin sampai S2, dia punya metakognitif dan seterusnya. Gemini, ya pemeta, itu kayak anak SMA, kayak anak SMP. Yang di WhatsApp itu gak pinter-pinter amat. Jadi ya seperti kan ini tidak menghina, seperti kan kita tahu ngobrol sama siapa, level ngobrolnya gimana, cara ngobrolnya gimana. Jangan menuntut dia, kamu bercermin. Kalau AI-nya goblok, saya bisa memastikan yang ngajak ngomong lebih goblok. Karena dia hanya cermin dari manusia. Yang saya mau ngomong. Oke, yang ketiga itu tadi. Teman-teman tidak mau berpikir hanya mau berpikir pendek. Gitu ya, premisnya ya. Jangan dipaksakan. Manusia punya cara berpikirnya sendiri, punya perjalanan hidupnya sendiri. Bahwa dia ntar punya masalah dengan bersaing dalam kehidupan sosial, itu masalah dia. Yang bikin dia bukan kamu. Yang punya tanggung jawab terhadap hidupnya bukan kamu. Saya enggak ngajak egois, tapi saya ngajak jangan maksa orang sesuatu yang dia tidak mau. Kalau dia mau pasti jalan kok. Tapi kamu liatin, di antara 100 temanmu paling enggak ada orang 5 yang mau diajak ngobrol. Pasti ada. Kumpul sama temen yang mau seperti itu. Tombo Ati, lagu Tombo Ati itu bukan ngajak soleh semua orang, tapi wong soleh kumpulono. Kamu mendekat pada orang-orang yang mau berpikir. Karena peranmu di dunia berbeda. Ada yang perannya lebih luas, dia perlu berpikir. Ada yang perannya memang di situ saja. Jadi ya memang hari-hari itu aja yang difikirkan. Itu wajar dan itu ciptaan Tuhan. Itu bukan saya, bukan konsep saya, itu memang Tuhan. Tanggung jawabnya orang berbeda. Karena tanggung jawab dan fasilitas itu seimbang. Kenapa dia tidak mampu berpikir? Karena fasilitasnya tidak banyak sehingga tanggung jawabnya tidak banyak. Kenapa kamu dikasih banyak berpikir? Karena tanggung jawabmu nanti besar, kamu dikasih fasilitas bisa berpikir. Jadi jangan dibebani orang-orang yang tidak mau berpikir. Dia sudah nyaman dengan hidupnya, dia bisa memecahkan masalah hidupnya. Suatu hari dia akan berpikir kalau ketemu masalah yang membutuhkan pemikiran. Resto, tanya semua orang yang punya istri yang sudah berumah tangga, otaknya jalan terus. Karena menghadapi pasangan itu tidak mudah. Wes mesti mikir terus iki nesuwan iki bojoku iki. Berpikir pasti. Dia akan terpacu berpikir ketika ada masalah di depannya. Gitu ya sederhananya ya. Jangan maksa siapapun. Kalau Anda lebih pandai, Anda lebih luas, seharusnya Anda yang bisa beradaptasi. Bukan anak SD beradaptasi sama anak SMA, tapi anak SMA yang beradaptasi sama anak SD. Dan tanggung jawabmu ngancani arek-arek kaya ngono kuwi. Ngaten nggih, matur nuwun. Kok tadi contohnya, ya oke, aplaus dulu buat Mas Sabran. Kok tadi ndilah contohnya orang punya istri. Ada apa dengan Itu pengalaman pribadi kah? Itu logika, Mas. Logika sederhana. Sangat sederhana. Segala sesuatu yang diwajibkan itu pasti tidak enak. Kalau enak nggak perlu diwajibkan pasti berjalan. Ini agak sing tersinggung. Berarti sholat orang enak, padahal enak, mesti orang enak. Kalau enak nggak perlu diwajibin wes tuh. Kalau udah jalan-jalan sendiri, kenapa perlu ada kewajiban untuk mendorongmu kepada sesuatu yang baik yang kamu tidak suka, tidak begitu natural melakukannya? Pertanyaannya, kawin diwajibkan atau tidak? Tergantung sikon. Ya.
Sangat direkomendasikan, bahkan ada yang mengatakan sampai diwajibkan. Kenapa sampai didorong segitu kuat? Karena tidak enak. Kenapa kita harus melalui tidak enak? Karena itu jalan untuk tumbuh. Manusia hanya bisa tumbuh kalau mengalami ketidakenaan, ketidaknyamanan. Coba cari sejarah tentang Imam Hanafi dengan istrinya dan seterusnya. Semua syekh, mohon maaf, sepemahaman saya, semua orang besar lihat istrinya. Itu cobaan jalan menuju surga itu pasti. Cobaan ya. Bukan jangan ngomong cobaan itu buruk ya. Jadi suami-suami ini bukan cobaan buat istri. Loh, suami cobaan berat buat para istri iki. Suami adus wera tahu, apa sih? Digawe kopi sik pecicilan ngono. Please jangan menganggap bahwa cobaan itu buruk. Karena cobaan itu yang menguatkan, mendewasakan manusia. Kalau tidak ada berat itu manusia tidak dewasa. Contoh nih paling sederhana. Anda kalau masih pacaran, ada masalah dengan pacarmu, putus gampang toh. Kalau sudah kawin mau putus enggak gampang. Kenapa? Karena disaksikan komunal, berjanji di depan Tuhan, dirayakan. Kenapa penting itu? Agar tidak gampang keluar dari situasi itu. Situasinya tidak mudah, kamu dewasa. Ada kalimat terkenal cerita dari nek kene Islam kabeh, tak ngambil contoh yang bukan Islam, sapa yo? Aristoteles. Dia mengatakan gini, beristrilah kamu. Kalau kamu mendapat istri yang baik, yang kamu idam-idamkan, kamu akan mendapatkan surga. Kalau kamu mendapatkan istri yang bukan kamu idamkan, kamu bisa menjadi filosof. Paham ya? Paham maksudnya ya? Oke. Jangan-jangan ini banyak yang filosof ini, Mas. Banyak filosof ini berarti. Kan harus enggak apa-apa, perlu filsafat untuk menghadapi kesusahan kadang-kadang. Ya moga. Sorry. Jangan tersinggung ya. Nek tersinggung angkat tangan dan aku diseneni, enggak apa-apa. Ngomong-ngomong soal keluarga, saya tadi dapat cerita. Pernah Mas Abrang ini suatu ketika, kalau tidak salah 2014, dia ada acara di sini, kemudian tengah malam maksa pulang, dianterin, ada Mas Denny tadi yang ikut nganterin ke Jogja, mobilan Mas ya, belan-belani hanya untuk acara. Ada acara yang Mas Abrang gak cerita. Ternyata setelah sampai di Jogja, mohon kalau salah nanti dikoreksi. Sampai di Jogja, teman-teman yang buru-buru nganterin itu nggumun. Apa nggumun itu ya? Heran. Ternyata acaranya cuma Mas Abrang hanya perlu salaman dengan anaknya yang mau berangkat lomba. Gitu Mas ya? Bener gak itu ceritanya Mas? Sepenting itukah keluarga buat Mas Abrang? Manusia di dunia itu karena perannya. Kalau dia tidak bisa melakukan perannya, ngapain jadi manusia? Sederhana. Update status malam ini quote-nya Mas Abrang. Mas Abrang tidak membenarkan tapi tidak menyalahkan cerita itu. Anda bisa paham sendiri. Enggak kerasa Mas, meh jam 10. Sudah hampir 1 jam. Banyak memang yang tadi minta sama saya, Mas Abrang enggak nyanyi enggak seru. Nanti akan ada waktunya. Kalau nyanyi dulu nanti anti klimaks, eman-eman. Mungkin boleh sebelum, karena ini waktunya juga sudah agak malam, saya buka deh satu lagi termin untuk dua orang penanya ya. Ada yang acung tangan, putri 1, putra 1. Oke ya, gak apa-apa, 2 penanya lagi. Setelah itu kita akan refleksi dan menikmati persembahan dari Mas Sabrang. Silakan, siapa dari mana? Oh, tadi yang putri mana tadi? Ini, yang putri dulu. Oke. Berdiri boleh? Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildana Zulfa, saya alumni Nurul Jadid. Saya di sini akan bertanya tentang Mas Rabrang baru saja mengatakan bahwa manusia di dunia ini karena perannya. Kalau dia tidak memiliki peran, maka apa gunanya jadi manusia gitu. Sementara faktanya saat ini banyak peran manusia yang dapat digantikan oleh AI, bukan hanya dalam hal pendidikan, pekerjaan, bahkan dalam hal sosial. Mas Abrang sendiri juga sudah mentaukiti tadi ya, mengatakan bahwa juga sering ngobrol dengan AI, yang harusnya kita juga jauh lebih sering ngobrol dengan sesama gitu. Bahkan gabut pun anak muda sekarang itu ngobrolnya dengan AI, hanya untuk tanya kabar atau intinya hal-hal yang gabut lah, yang biasanya dibicarakan dengan teman saat ini lebih mudah dibicarakan dengan AI. Yang mau saya tanyakan di sini adalah sejauh mana AI dapat mengancam eksistensi manusia. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kan Mas, tenan. Enek pertanyaan kuwi Mas. Silakan. Siapa dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fairuz Zabadi, alumni SMA Nurul Jadid tahun 2001 Mas. Jadi agak angkatan kacelet. Menarik dari tadi pemaparan dari Mas Abrang. Saya justru ingat sama film Jet Li yaitu Ilmu Tai Chi Mas. Agar supaya kita itu bermain-main dan bersukaria, bahkan belajar dengan AI. Namun pertanyaannya adalah bagaimana cara kita itu menghadapi tantangan masa depan, di mana dunia pendidikan yang saat ini itu adalah, kalau dibahasakan tadi, sebagai pencetak manusia atau pencetak karakter manusia, itu cetakannya juga tidak jelas Mas. Jadi peran kampus, ya kita khususkan saja dengan Unuja, apa kira-kira yang bisa disarankan oleh Mas Abrang buat Unuja? Karena percuma menurut saya kita canggih tapi cuma dirasa, tapi kepada fakta menghadapi realitas kita juga masih bingung dan bertanya-tanya. Kenapa? Karena cetakan di dunia pendidikan itu sekarang sudah bermacam-macam perubahan-perubahan kurikulum, di mana yang saya pandang sekilas itu malah tidak menjadikan manusia menjadi manusia. Seperti itu. Jadi ini dilanjutkan dengan pernyataan Mas Abrang tadi, yang sudah tidak saya katakan lagi ya. Jadi peran kampus Mas, peran dunia pendidikan. Lah kita percuma misalnya, mohon maaf agak sedikit apatis, kita percuma membahas sampai capek gitu ya. Tapi kalau cetakannya, dunia pendidikannya tetap terjajah gitu loh Mas. Bagaimana kita menjadikan pendidikan kita pendidikan yang berdaulat, bukan yang merdeka secara cuma slogan seperti itu Mas. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kedua penanya, saya yakin masih banyak yang ingin tanya, tapi sayang kita dibatasi waktu. Ada dua Mas, soal eksistensi dan soal kritik terhadap dunia pendidikan. Monggo. Jack, oke. Ini menarik. Pertanyaan eksistensial itu ditanyakan kepada ditanyakan oleh orang yang sudah tidak lapar biasanya. Kalau orang masih lapar, nggak mikir eksistensi, tapi nyari makan biar nggak mati. Alhamdulillah, Anda sudah bisa menanyakan tentang eksistensial, artinya Anda sudah nggak lapar, gitu. Oke. Pertanyaan saya gini kemudian, ketika Anda ngomong eksistensi, tolong digali betul maksud Anda eksistensi itu apa? Cek. Kalau tanya saya tanya sederhana, jelaskan diri Anda. Jawaban Anda gimana?
Boleh saya kasih mic mungkin Sip. ya? Workshop kita. Ini ngomong eksistensial loh. Siapa diri Anda? Jelaskan diri Anda. Sebenarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang hampir tidak pernah saya jawab di ranah-ranah publik ya. Gitu. Gak apa-apa, jelaskan diri Anda Oke, siapa. hanya menjawab secara general saja. Bagi saya, diri saya adalah apa yang saya kerjakan dan apa yang saya kontribusikan itu diri saya. Saya bukan tanya visi Anda, siapa Anda? Siapa Anda? Iya, jelaskan diri Anda. Itu Anda menjelaskan visi Anda. Itu visi Anda, bukan Anda. Jelaskan Anda siapa. Diri saya ya saya. Apa itu saya? Itu yang pengen saya tahu. Nggak apa-apa ya, mohon maaf gini nggak apa-apa ya. Ini namanya tektokan, nggak apa-apa. Kuliah filsafat semester 2. Seneng aku soalnya, maksudnya di lingkungan pemikir itu saya suka. Gini nih, jangan tersinggung ya. Maksudnya ini kita tektok ngobrol diskusi. Siapa diri Anda? Apa jelaskan diri Anda. Anda menjelaskan saya adalah orang gini. Itu visi Anda. Itu bukan Anda. Tolong jelaskan diri Anda. Kalau menjelaskan tentang diri mungkin saya tidak cukup bisa ya. Yang saya rasa adalah diri saya adalah apa yang memang saya kerjakan setiap hari, yang saya pikirkan, yang itu diri saya gitu. Oke, bukan yang Anda kerjakan. Siapa Anda? Saya manusia yang diciptakan oleh Allah, itu Oke. saya. Anda manusia yang diciptakan oleh Allah. Gitu definisi diri Anda. Oke. AI nggak akan bisa mengganggu eksistensi itu. AI ya AI. Anda manusia yang diciptakan Tuhan. Yang saya maksud tadi itu peran kita yang banyak digantikan oleh AI gitu. Sementara jenengan tadi seakan-akan AI itu sesuatu yang mohon maaf kalau menurut saya yang saya tadi pahami adalah sesuatu yang jenengan junjung tinggi dari tadi. Betul, begitu. saya junjung tinggi karena itu alat yang baru, betul. Tapi Anda tadi titik pusat pertanyaannya adalah eksistensi. Iya benar. Anda tidak akan bisa ngomong eksistensi sebelum Anda bisa mendeskripsikan eksistensi menurut Anda sendiri seperti apa. Oke, eksistensi menurut Anda adalah manusia yang diciptakan Tuhan. Ini secara korelatif logika, AI, apapun teknologi di dunia tidak akan mengganggu eksistensi Anda selama Anda sadar bahwa Anda manusia ciptaan Tuhan. Selesai. Setelah itu ada turunan, manusia yang punya peran, manusia yang punya keluarga, manusia yang punya pekerjaan, manusia yang punya menjadi hamba Allah, itu turunan semuanya. Iya, Turunan benar. dari eksistensi, Iya, kan benar. gitu. Manusia yang diciptakan Tuhan, dimensinya tadi banyak banget loh. Iya. Yang bisa digantikan AI berapa persen sih? Tidak cukup banyak, tetapi Cukup banyak. Dia nggak bisa bikin anak, dia nggak bisa masakin di rumah. Oke? Benar-benar. Dan kalau Anda mengatakan bahwa Anda terancam dengan AI, Saya tidak mengatakan saya terancam, saya Oke. hanya bertanya sejauh mana AI dapat mengancam eksistensi manusia, bukan khususnya oke, begitu. kita balik lagi. Sebentar. Oke. Kalau dikembalikan kepada eksistensi tadi, saya juga punya pertanyaan. Apakah mungkin suatu saat ada manusia yang menikahi AI? Mohon maaf, kalau dari segi nafkah, AI tidak butuh nafkah dan itu sangat bisa menggantikan. Dari segi emosional, AI tidak emosional. Bahkan banyak manusia sekarang yang memilih child free, dia tidak butuh anak, cuman butuh untuk didengar. Bukankah bisa dia menikah dengan AI kalau begitu? bisa dan apa masalahnya dengan Anda? Dia manusia ciptaan Tuhan yang memutuskan hidupnya dengan merasa eksistensi dan keberadaan dirinya melalui seperti itu. Kenapa Anda komplain dengan keputusan hidupnya dia? Karena saya berpikir maka saya mempertanyakan itu, begitu. Untuk diri Anda sendiri, kalau Anda nggak setuju boleh. Saya sangat setuju, Anda punya hak untuk menentukan hidup Ya, Anda benar. sendiri. 100% bebas. Tapi kalau untuk orang lain, dia punya hak sama seperti untuk bisa memperlakukan teknologi sesuai dengan apa yang dia bayangkan, apa yang dia maksudkan. Bahwa semua keputusan punya konsekuensi, ya. Ada yang nggak mau sama AI sama sekali, boleh. Ada yang sangat dengan AI, boleh. Nanti akan ada konsekuensi. Dan kalau ada orang yang mempertanyakan AI juga boleh kan ya?
Ini makanya terjadi diskusi ini tadi. Iya benar. Nggak apa-apa, ini karena saya nggak boleh nggak saya jawab dong. Oke, benar Ya, benar. Ini makanya diskusi. Saya pengen mengembali ke akar pemikiran Anda tentang eksistensi. Karena ini argumentasi banyak orang yang tidak didasari dengan pemikiran yang jelas nih. Apa yang Anda maksud dengan eksistensi? Karena yang digantikan AI sama sekali bukan eksistensi. Artificial intelligence yang dibantu oleh AI adalah intelligent. Kalau artificial eksistensi, baru Anda nanya soal eksistensi. Oke. Baik, terima kasih. Paham ya? Apakah ada manusia yang terancam? Pasti ada yang nggak memakai intelligence-nya. Ya. Kan gitu. Sapi itu eksistensinya fungsinya tergantikan oleh traktor. Apakah kemudian sapi punah? Tidak. Mungkin tidak lagi untuk membajak sawah, tapi dipotong jadi steak. Kan gitu. Manusia yang sudah tidak bisa dipakai intelijensinya dalam society, mungkin dia kemudian dipotong jadi steak juga mungkin. Saya nggak tahu. Artinya gini, semua teknologi itu selalu menghilangkan pekerjaan, selalu. Entah dari zaman mobil, entah dari zaman ditemukannya pedati, whatever, itu selalu menggantikan yang tadinya bisa dikerjakan manusia. Yang bisa bertahan adalah manusia yang beradaptasi terhadapnya. Selalu. Anda coba perhatikan, belajar sejarah tentang bagaimana pergantian dari teknologi pedati menjadi teknologi mobil, itu industri habis selama 20 tahun aja. Waktu yang sangat pendek. Dari industri pedati, turunannya ada industri tapal kuda, ada industri pembuatan, banyak banget industri turunannya. 20 tahun hilang sama sekali. Banyak orang yang pekerjaannya hilang, betul. Tapi pekerjaan baru terbuka di dunia industri mobil, kan gitu. Ini terjadi hal yang sama. Kenapa saya kemana-mana ngomong AI? Soalnya kita tidak mensikapi AI dengan bijak. AI itu memudahkan manusia, dan semua yang memudahkan itu nggak bisa Anda bendung. Memudahkan kok, itu nggak bisa dibendung. Semua akan make. Kamu ngelarang seperti apa? Perusahaan kalau make AI, efektivitasnya seperti nyewa 20 orang, bayarnya cuma 1 orang, nggak pakai marah, nggak pakai ada cuti hamil, nggak pakai ada stres, BPJS, nggak ada, tapi dia kerja 24 jam, pasti yang dipakai AI. Pertanyaannya kemudian gini, apa yang membuatmu berharga? Di sini pendidikan sangat berguna. Saya kemudian connect ke pertanyaan kedua. Di sini pendidikan berguna. Apa yang membuat manusia berharga dalam society? Karena nih, sepinter-pinternya AI itu tidak punya inisiatif untuk memecahkan masalah. Dia hanya bisa menjawab kalau ditanyain. Tapi kalau didemin dia nggak ngapa-ngapain juga. Yang bisa punya inisiatif siapa? Manusia. Sampai sekarang nggak tergantikan. Kalau Anda mengeksistensi, kalau menurut Islam, menurut saya ya, sepemahaman saya tentang Islam, yang paling penting dari manusia apa sih? Rukun Islam nomor 1 apa? Syahadat. Kita langkah ke belakang. Kenapa orang harus penting banget? Kenapa? Cek. Kenapa manusia penting banget bersyahadat? Karena syahadat membutuhkan inisiatif dan membutuhkan deliberasi. Deliberasi itu dalam bahasa Indonesianya kesengajaan. Manusia sama hewan sama-sama makan. Tapi kalau makan pakai doa, artinya kamu sengaja makan dengan kesadaran makan. Itu yang membedakan manusia sama AI, sama hewan. Kenapa? Sengaja melakukan. Pendidikan. Gunanya pendidikan untuk apa sih? Pertanyaan nih, untuk semua para pendidik. Gunanya pendidikan untuk apa? Hah? Pengalaman. Yo, kita urutkan ya. Manusia pendidikan itu dia mengumpulkan bahan bakar, mengumpulkan ilmu untuk kemudian bisa memecahkan masalah. Kalau dia belajar
kedokteran, dia memecahkan masalah kesehatan. Dia belajar teknik, memecahkan masalah mekanikal. Endingnya adalah memecahkan masalah. Pendidikan kita mikirnya ilmu itu adalah untuk kehebatan diri, untuk memenuhi kepala. No, ilmu itu untuk memecahkan masalah. Nggak ada gunanya ilmu kalau nggak memecahkan masalah. Ilmu kuwi kelakone kanthi laku, memecahkan masalah. Khairunas anfahum linas, memecahkan masalah. Artinya sekolah itu hanya di zaman ini ada pendidikan sekolah. Sebelumnya lihat ijazahnya. Kalau di pesantren ijazahnya siapa yang ngasih? Zaman dulu. Yang ngasih kiai personal. Sekolahan yang ngasih siapa? Institusi. Ya, bedanya paham ya bedanya ya. Tapi dua-duanya sama, untuk memecahkan masalah. Pendidikan seharusnya gimana? Ajari dia memecahkan masalah, bukan untuk ngapalin matematika. Anak suka main sepeda, taruh dia di bengkel sepeda, dia akan belajar matematika sendiri. Kenapa? Karena itu penting untuk memecahkan masalah. Jadi rekomendasi saya untuk Nurul Jadid, cari konsepnya yang kalau mau konsepnya lebih dalam, ini konsep dari yang namanya Russell Ackoff, yang konsepnya disebut sebagai contextual learning. Belajar itu ada konteksnya. Kenapa kamu belajar? Karena ingin memecahkan sebuah masalah. Dan ada penelitiannya. Kalau Anda belajar karena memecahkan masalah, nempel di otak itu 90%. Kalau Anda belajar dengerin guru, nempel di otak 25%. Karena nggak tahu gunanya buat apa. Artinya, dulu ada jembatan. Belajar, ngumpulin ilmu, siapa tahu kepake di masa depan untuk memecahkan masalah. Paham nggak maksud saya? Anda belajar sejarah nggak? Kepake nggak sekarang untuk jadi pengantar Shopee misalnya? Nggak kepake. Anda belajar matematika, sekarang pekerjaannya jadi satpam, kepake nggak matematikanya? Belum tentu kepake. Sekolah sekarang kurikulumnya itu ngajarin semuanya, siapa tahu kepake. Paham ya maksud saya? Siapa tahu kepake. AI membuat belajar menjadi berbeda sama sekali. Kenapa? Kamu punya masalah, tanya AI gimana menjelaskannya. Bagaimana memecahkan masalah tersebut. Apakah otaknya enggak dipakai? Dipakai pasti, karena dia tetap butuh memecahkan masalah. Dia hanya perlu mengumpulkan ilmu pakai AI itu tadi. Lakukan terus menerus, orangnya akan lebih jago daripada yang sekolah panjang-panjang. Yakinlah. Kenapa? Karena meloncati proses. Kamu langsung belajar memecahkan masalah. Jadi usulan saya untuk Nurul Jadid, pendidikannya adalah berikan banyak masalah kepada muridmu. Cari masalah. Di sini ada yang kuliah ya. Anda mulai benar-benar mikir ketika bikin skripsi itu. 6 bulan konsentrasi, saya lagi bikin skripsi. Kenapa? Karena ada masalah. Mahasiswa kuat karena masalah, sehingga dia tambah hebat. Itulah gunanya tadi suami istri dikasih masalah setiap hari, biar tambah kuat, tambah dewasa. Artinya masalah itu menguatkan kita semua. Dan AI membantu kita bukan memecahkan masalah, membantu kita memberi referensi secara cepat. Bagaimana sih memecahkan masalah ini? Karena pada masalah yang sebenarnya kamu butuh referensi, butuh menyesuaikan, dan kemudian memecahkan masalah. Rekomendasinya, biasakan memecahkan masalah. Kita ya, matur nuwun ya. Terima kasih. Rekomendasinya cari masalah, Mas, ya. Saya kira diskusinya pasti akan bisa semakin panjang, tapi sekali lagi ini bukan untuk menyelesaikan masalah, ini justru untuk memantik masalah baru. Kan gitu ya Mas ya? Nanti masalah-masalah baru yang muncul, monggo. Kalau butuh masa berang lagi ya nanti ngundang lagi, kan gitu. Kita sudah di akhir sesi, sebelum nanti masa berang, tadi teman-teman nyiapin 2 lagu boleh Mas ya?
ada Sebelum Cahaya dan Ruang Rindu. Nanti kita boleh nyanyi sama-sama ya. Tapi sebelum itu saya ingin beri highlight terhadap beberapa statement Mas Sabrang tadi. Pertama, memanfaatkan AI itu dengan kritis, jangan tergantung. Nah, kritisisme dalam menggunakan AI itu perlu. Ketergantungan itu yang perlu kita lawan. Dan itu perlu treatment, perlu latihan, perlu kesabaran. Yang kedua, manusia tidak akan pernah digantikan oleh AI. Sekaligus meng-highlight tadi penanya, saya kira ini penanya terbaik. Nanti kalau panitia punya sesuatu mungkin boleh jadi door prize Mbak Wildana ya. Wildana Zulfa ya tadi namanya ya. Manusia tidak akan digantikan oleh AI. Manusia hanya akan digantikan oleh manusia lain yang menguasai AI. Gitu Mas ya. Baik, tepuk tangan semuanya untuk Mas Sabrang. Ini dia Sebelum Cahaya, boleh? Oke. Dari si empunya lagu, kalau ada 2 lagu bertemu, Sebelum Cahaya dan Ruang Rindu, dicatat ya. Maka yang didahulukan adalah Ruang Rindu dulu. Ruang Rindu dulu kalau gitu. Boleh teman-teman? Kita bisa melihat bawah sadar dari kita semua dari kerasnya tepuk tangan ketika ngobrol dan ketika mau lagu dinyanyikan. Tepuk tangannya beda kerasnya. Oke. Aku kalau tepuk tangan, aku main guyu wae. Ternyata yang ditunggu dari tadi itu nyanyinya bukan ngobrolnya kan gitu tuh. Ya serapa po, Ruang Rindu. Yuk. Baik. Terima kasih sekali atas atensi Anda sekalian. Malam ini kita ditemani Mas Sabrang Mowo Damar Panuluh atau Mas Noel itu sampai saya kira penutupannya manis sekali dan ditemani hujan yang insya Allah ini adalah berkah. Mudah-mudahan kita semua dapat bertemu kembali di kesempatan yang lain dengan kondisi yang lebih baik tentu saja dan sehat walafiat. Sekian dari kami. Kacepot gula merah, salah lopot gulanya on sepora. Nah Mas Noe nggak akan tahu karena bukan AI. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.